Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Alvina Dwi Damayanti, NPM 1912-1280-21P. Di sini saya akan menjelaskan model unit bisnis Boston Consulting Groups atau disingkat BCG. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu strategi. Strategi merupakan rencana-rencana untuk tujuan organisasi yang memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendala-kendala pada manajemen. Di dalam strategi terdapat tujuan strategi. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang ketiga, resiko. Yang keempat, pendekatan multiple stakeholder. Lalu ada konsep strategi. Menurut Andrews, perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan setiap perusahaan. Strategi dapat ditemukan pada dua tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan, yang merupakan strategi korporat, adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Yang kedua yaitu strategi untuk unit bisnis dalam organisasi, yang merupakan persaingan antar perusahaan dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporasi. Sebaiknya unit bisnis dalam satu perusahaan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Dalam strategi unit bisnis terdapat misi unit bisnis yang merupakan dari banyak model perencanaan. Dua yang paling banyak digunakan adalah model BCG dan General Electric Company. Kedua model itu sama-sama membagi unit bisnis ke dalam 4 jenis misi. Yang pertama, bangun. Misi ini menyeratkan tujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba. Contohnya bioteknologi merek, peranti elektronik Black & Decker. Yang kedua, pertahankan. Misi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Contohnya, komputer mainframe IBM. Yang ketiga, panen. Misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Contohnya produk tembakau American Brands. Yang keempat ada divestasi. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan. Yang pertama, unit bisnis yang termasuk dalam kuadran tanda tanya secara khusus diberi misi bangun pangsa pasar. Logika di balik rekomendasi ini berkaitan dengan dampak positif dari kurva pengalaman. BCG berargumentasi bahwa dengan membangun pangsa pasar dalam fase pertumbuhan dari suatu industri, unit bisnis akan menikmati posisi biaya rendah. Yang kedua, unit bisnis yang termasuk dalam kuadran bintang secara khusus diberi nama pertahankan pangsa pasar. Unit-unit ini sudah memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam industri mereka, dan tujuannya adalah investasi kas untuk mempertahankan posisi itu. Yang ketiga, unit bisnis yang termasuk dalam kuadran sapi perah kas adalah sumber utama kas untuk perusahaan, karena unit-unit ini mempunyai pangsa pasar relatif tinggi. Maka unit-unit tersebut mungkin mempunyai biaya per unit yang paling rendah. Yang keempat, bisnis dalam kuadran anjing mempunyai posisi persaingan yang lemah dalam industri yang tidak menarik. Bisnis seperti ini harus dijual atau divestasi, kecuali bila ada kemungkinan baik untuk membuatnya menjadi menguntungkan. Perbedaan metodologi matriks General Electric dengan pendekatan BCG ada dua. Yang pertama, BCG menggunakan tingkat pertumbuhan industri sebagai wakil atau proksi untuk daya tarik industri. Dalam matriks General Electric, daya tarik industri didasarkan pada penilaian tertimbang atas faktor-faktor seperti besarnya pangsa pasar, pertumbuhan pasar, penghalang untuk memasuki pangsa pasar, teknologi yang usang, dan sejenisnya. Yang kedua, BCG menggunakan pangsa pasar relatif proksi untuk posisi keuangan yang dimiliki oleh unit bisnis saat ini. Matriks General Electric di pihak yang menggunakan beragam faktor seperti pangsa pasar, kekuatan distribusi, dan kekuatan rekayasa untuk menilai posisi persaingan dari unit bisnis tersebut.